Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam dialog kebangsaan. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, dan ini menjadi tajuk dari penyelenggaraan konvensi internasional yang digagas oleh Institut Kiai Haji Abdul Khalim. Kita akan berbincang kali ini bersama Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saibuddin Khalim. Beliau adalah pendiri pesantren Amanatul Ummah sekaligus pendiri Institut Kiai Haji Abdul Khalim. Selamat datang Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara konferensi internasional ini yang keberapa kali Pak dilaksanakan di institut ini? Ini yang kedua kalinya, karena memang kita merencanakan konferensi internasional ini setiap tahun 2 kali. Ini yang kedua kali, dan selanjutnya nanti setiap tahun 2 kali, ya, untuk memberikan keberdayaan kepada perguruan tinggi yang masih belum berdaya, ya, di mana mereka untuk menyelenggarakan sendiri mesti agak kesulitan, utamanya dengan pendanaan, mendatangkan pakar-pakar dari luar negeri, ya. Oleh karena itu kita menyelenggarakan ini 1 tahun 2 kali, mengundang perguruan tinggi yang belum berdaya itu utamanya, tapi juga mengundang perguruan tinggi yang lain juga yang sudah maju kalau mereka mau berkenan bergabung dengan kita. Nah, di sana memang akan menjadi poin bagi perguruan tinggi yang mengikuti konferensi internasional ini, ya, berkaitan dengan akreditasi mereka, akreditasi kami, kemudian juga berkaitan dengan penyelesaian pembuatan jurnal, di mana dosen itu kan harus punya jurnal, harus bisa menerbitkan jurnal. Nah, dalam konferensi seperti begini itu ada namanya proceeding, penyelesaian jurnal-jurnal yang masuk sebelum diselenggarakan, dilakukan proceeding, penyelesaian jurnal. Ini kalau tidak dengan cara yang sedemikian, maka dosen-dosen di perguruan tinggi yang masih belum maju itu kesulitan sekali. Tapi dengan cara yang semacam ini mereka terbantu untuk bisa menyelesaikan jurnalnya, dan ini juga merupakan poin-poin dalam akreditasi mereka. Dan ini narasumbernya datang dari berbagai negara dengan berbagai disiplin ilmu, Pak. Iya. Siapa-siapa kira-kira yang datang kemarin? Waduh, kalau orang tahu Mesir, mereka tahu dengan tokoh-tokoh yang hadir saat ini. Ada Dr. Yusri, itu semua orang tahu karena beliau ini adalah ulama besar Mesir. Ada Dr. Abdus Samad Muhanni, ini guru besar yang sangat dikenal di Mesir. Nomor 3 ada Syekh Fathi, guru besar ini. Jadi kita mendatangkan 3 guru besar yang sangat dikenal di Mesir, ya, yang sangat baik dalam keilmuan mereka. Kemudian juga kita mendatangkan dari Syria, dari Yaman, dari Sudan beberapa. Tajuk yang diambil dari konferensi ini adalah pentingnya spiritualitas dalam memperbaiki masyarakat. Nah, sebetulnya spiritualitas itu atau roh itu bagaimana itu menjelaskannya, Pak? Kita dalam berkiprah, kita dalam berbuat, itu harus ada semangat spiritual. Ya, misalnya di dalam Al-Quran disebutkan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu innallaha balighu amrihi. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjamin keberhasilannya, dan Allah akan pasti mewujudkan janjinya, memberikan jaminan keberhasilan kepada yang bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah itu bagaimana? Berupaya maksimal
berdoa maksimal, berupaya keras dan berdoa maksimal. Nah, doa ini jangan disepelekan, begitu besarnya. Bahkan kalau saya memulai semuanya dengan doa. Kalau saya pengalaman hidup saya, justru dari doa itu terlahir kemudian kekuatan untuk bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan, apa yang diupayakan. Ya kenapa sih kalau saya mendahulukan doa? Karena saya berawal dari orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Ya alat keberdayaan saya mana? Tidak ada. Satu-satunya yang bisa saya lakukan doa. Tapi kan akhirnya bisa berkembang. Itulah namanya spiritual. Itu. Jadi dan ini sangat penting sekali. Ya saya kira untuk spiritual ini semua orang bisa. Misalnya berdoa, semua orang bisa. Berpuasa misalnya, semua orang bisa berpuasa. Apa kaitannya dengan puasa? Dalam Al-Quran disebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah. Dalam tafsir dijelaskan wasta'inu ala qada'i hawaijikum bis-sabri ay bis-siyam was-salat, dan salat hajat. Mintalah kamu sekalian kepada Allah untuk keberhasilan apa yang menjadi hajat-hajat kamu dengan bisobri, dengan puasa, bisobri ay bisyam, wassalati, dan sholat hajat. Nah, ini pentingnya spiritual untuk mewujudkan sebuah keberhasilan dalam kehidupan ini. Nah, andaikan masyarakat kita yang mereka ya semuanya bisa mengupayakan lewat spiritual, lewat doa, dimotivasi demikian, maka mereka akan bisa melakukan karena bisa. Tapi kalau kemudian dengan modal sekian dan lain sebagainya kan belum bisa. Tapi berawal dari sini, seperti contoh saya ini tidak punya apa-apa sama sekali. Orang paling miskin barangkali saat itu, tetapi saya bisa mewujudkan apa yang saya cita-citakan, diawali dengan doa, dengan spiritual. Ya, kemudian bisa berkembang. Nah, semua orang bisa melakukan yang semacam ini. Berdoa dulu sambil mencari inspirasi bagaimana melakukan kiprah-kiprah dalam rangka mewujudkan apa yang kita upayakan. Nah, bangsa Indonesia ini semuanya punya tanggung jawab untuk mewujudkan dirinya sejahtera. Kalau sudah sejahtera, mewujudkan orang lain, membantu, mengangkat agar mereka bisa juga sejahtera. Itu. Kemudian kalau Pak Kiai kan saya katakan bahwa Pak Kiai adalah praktisi spiritual karena sudah dilakukan karena. Iya. Pentingnya bagaimana sih masyarakat Indonesia ini harus memiliki spiritual, bangsa Indonesia juga harus memiliki, dan masyarakat dunia harus memiliki. Gimana Pak pentingnya spiritual terhadap mereka ini, baik terhadap masyarakat, baik terhadap bangsa, baik terhadap masyarakat dunia? Begini, problem di dunia manapun, termasuk di Indonesia utamanya, itu ketidakberdayaan ekonomi. Ya, satu di antaranya. Nah, mereka itu ya orang yang tidak berdaya itu memang dari dasarnya tidak memiliki kemampuan. Nah, ketika memang mereka dari dasarnya tidak memiliki kemampuan, ya tidak mampu terus kalau tidak memiliki spiritual. Tetapi mereka dengan spiritual tadi sudah saya sampaikan, itu semua orang bisa berdoa, bertawakal kepada Allah. Ya, berdoa, kemudian berkeyakinan bahwa segala sesuatunya itu karena Allah. Ketika Allah menghendaki, ya akan berhasil. Ketika Allah tidak menghendaki, ya tidak akan berhasil. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah untuk mewujudkan keberhasilan. Ya. Allah itu menjanjikan, luar biasa janjinya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kesulitannya selalu diberikan jalan keluar. Bayangkan kan, ini spiritual ini. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan segala urusannya. Ada lagi,
Dan Allah akan melimpahkan rizki kepadanya dalam bentuknya yang tidak diduga-duga. Spiritual kan itu, takwa. Melaksanakan senantiasa perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kita yakini itu, kita sebagai orang yang beriman. Nah, maka perilaku kita sosialisasikan, kemudian kita terapkan oleh masyarakat itu sendiri, diterapkan. Nah, kemudian mereka akan mendapatkan janji Allah. Dan Allah itu pasti menunaikan janjinya, pasti. Nah, ini Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf tinggal di sebuah desa di sini. Dulu di desa tempat saya tinggal di sini, namanya Desa Kembang Belor ini, itu jarang sekali orang sholat. Prosentasenya barangkali tidak lebih dari 10%. Ya, buktinya ketika sholat Jumat, yang ikut sholat Jumat pada saat saya datang sekitar 15 orangan. Musola-musola ada, tapi ya tidak pernah ditempati. Bahkan kemudian banyak kotoran ayamnya karena tidak pernah ditempati. Jarang ditemukan orang sholat. Iya, rumahnya jelek-jelek semua. Nah, sekarang masyarakat di sini semua sholat. Semua sholat. Kalau Jumatan bukan 15 orang, ratusan orang. Dalam waktu kurang lebih saya memproses ini sekitar 15 tahunan lah. Ya, sampai 15 tahun, 2006 saya di sini. 2006, dan kondisi yang semacam ini sudah 5 tahun yang lalu sudah terwujud. Jadi paling ya 10 tahunan begitu. Sekarang tidak ditemukan, rumah jelek itu tidak ditemukan. Kalau dulu ukurannya ya gede gitu, rata-rata rumahnya gede. Sekarang enggak, udah baik-baik, semeringah dalam kehidupannya, putra-putrinya sekolah. Apa? Karena kemudian perilaku masyarakat menjadi berubah. Yang dulu perilakunya minum-minuman, yang dulu perilakunya main judi sekarang sudah tidak ada di sini. Minum-minuman tidak ada. Yang ada adalah ramainya musola-musola yang dulu tempatnya kotoran-kotoran ayam, sekarang ramai, ya ramainya masjid. Dan tidak ada gejolak, tidak ada apa, kehidupannya tenang. Ini berkat spiritual. Iya. Dalam konteks nasional, untuk membangun Indonesia ke depan lebih baik, diperlukan spiritual juga ya? Contoh ini kan bisa dijadikan miniatur ini. Desa kita ini bisa dijadikan miniatur. Kalau di Indonesia semua begitu, Al-Quran itu begitu jelas menyebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk bangsa, penduduk Indonesia semuanya beriman dan bertakwa, bahkan penduduk dunia beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh aku bukakan untuk mereka kebaikan-kebaikan bumi, kebaikan-kebaikan dari langit. Tapi apa yang kemudian terjadi? Mereka membohongkan aku, tidak bertakwa. Maka aku siksa mereka karena apa yang mereka lakukan, yaitu mereka tidak bertakwa kepada Allah. Kalau saja mereka bertakwa kepada Allah, luar biasa Indonesia ini. Ya, buminya Indonesia bumi yang sangat mahal. Ya, barokahnya bumi luar biasa. Tambang-tambang di mana ada, tapi apa? Tambang di Indonesia belum sepadan untuk menjadikan kekuatan pemakmuran bangsa Indonesia, belum sepadan. Karena apa? Kurang barokah. Tidak ada barokahnya. Karena apa? Karena kehidupan spiritual belum terrealisir dengan baik di Indonesia. Dalam konteks global, agar tata dunia ke depan lebih baik, spiritual ini juga dibutuhkan ya? Ya tentu saja.
Kalau saya katakan ini adalah miniatur, miniatur untuk mana? Miniatur untuk Indonesia dan miniatur untuk dunia. Dan janji Allah tegas, bukan dunia mana, bukan negara mana. Walau anna ahlal qura wattaqau, kalau saja penduduk bumi ini semuanya beriman dan bertakwa, aku bukakan barokahnya buminya, barokahnya langit. Barokah langit, hujan turun dengan teratur, dengan baik, tidak menimbulkan bencana hujannya, tidak menimbulkan banjir besar-besaran. Karena apa? Karena barokah. Andaikan kita bertakwa, itulah kekuatan spiritual. Ya, tentu jangan kemudian dirasionalkan logikanya bagaimana. Ya, kalau kita harus dijawab juga oleh spiritual, logikanya karena Allah senang dengan kita sebab kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ketika kita tidak melakukan itu, Allah akan murka kepada kita karena menentang Allah. Itu logikanya. Makanya ini, saya sendiri kan harus bagaimana mengupayakan bahwa mahasiswa mempunyai pemikiran yang demikian, kemudian ditindaklanjuti dengan perilakunya yang demikian, maka akan pastilah menimbulkan ketenangan dan membuat kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan. Apa yang mau disampaikan pesan terhadap mahasiswa, terhadap masyarakat Indonesia dan terhadap masyarakat dunia tentang spiritual ini, Pak? Begini, marilah semua mahasiswa kami, dan marilah pula kami meminta kepada masyarakat dimanapun berada untuk senantiasa yakin dengan nilai-nilai spiritual yang antara lain marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar Allah rela dengan kita dan untuk memperoleh janjinya bahwa mereka yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dijamin oleh Allah bahwa mereka akan selalu diberikan jalan keluar dari segala kesulitannya. Mereka akan dimudahkan dari segala urusannya. Dan Allah juga berjanji bahwa mereka akan mendapatkan limpahan rizki dalam bentuknya yang tidak diduga-duga. Bukankah kita di dunia ini mencari kebahagiaan dan kesejahteraan? Nah, itu isinya kan kesejahteraan. Ya, tetapi pasti kesejahteraan kita yang kemudian didapatkan dari karena ketakwaan dan digunakan untuk memeliharakan ketakwaan, pasti memperoleh kebahagiaan. Bukan hanya di dunia kebahagiaan yang akan dirasakan, tetapi berlanjut sampai dengan kebahagiaan di akhiratnya. Pemirsa, dengan spiritual, mudah-mudahan masyarakat, bangsa Indonesia dan dunia akan menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Kiai telah datang di Dialog Kebangsaan. Terima kasih pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.